Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini saya Tasya Aulia dapat kembali menjumpai pemirsa Radar TV dalam program Semangat Pagi ini. Kalau dilihat-lihat kita nggak syuting di studio Radar TV, ada apa ya? Ya kita memang sekarang sedang berada di kampus LP3I Tasikmalaya. Nah, ada hubungannya dengan apa yang akan kita perbincangkan ya pada pagi hari ini. Ada Pak Asep Dadan SEME. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Selanjutnya ada Pak Rudi Hartono ST. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya di pemirsa nih, tema yang akan kita bahas mengenai LP3I efektifkan pembelajaran daring serta konsisten cetak lulusan siap kerja. Wah. Pak, kita mau tahu nih sebelumnya nih, sejarah LP3I Tasikmalaya itu apa sih? Oke, terkait tentang LP3I ya, saya kira LP3I itu didirikan sejak tahun 89, berarti sekarang udah 2020 berapa tahun? Kurang lebih 30 lebih lah ya, 31 tahunan berdiri. LP3I itu didirikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Sahrial itu. Tentunya LP3I itu didirikan karena dulunya kita membantu pemerintah karena ada yang menjadi permasalahan bangsa ini terkait pengangguran gitu kan. Untuk kepanjangan sendiri LP3I itu adalah Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia gitu. Sampai saat ini sudah berkembang ya kampus LP3I yang dulunya terpusat di Jakarta, tepatnya di Kramat, di Jalan Kramat. Sampai saat ini sudah ada 48 titik di Indonesia, salah satunya di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya sendiri mungkin ini mewakili bagi anak-anak yang baru lulus sekolah menengah gitu kan, yang mereka mau memilih LP3I. Kita kan yang ada di wilayah Priangan Timur dari Garut sampai Pangandaran ada nih LP3I Tasikmalaya gitu kan. LP3I Tasikmalaya sendiri ini berdiri dari tahun 2002. Berarti sampai saat ini kurang lebih usianya belasan tahun lah ya, belasan tahun gitu. Jadi apa sih LP3I itu? Oke. LP3I itu adalah institusi pendidikan vokasi bisnis dan teknologi yang sudah ada di Indonesia sejak 31 tahun yang lalu ya. Dan LP3I Tasik sendiri itu LP3I College yang ada di Tasik itu jenjang pendidikan 2 tahun dan ada jaminan penempatan kerja gitu. Nah, tentunya pendidikan vokasi tersebut adalah pendidikan tinggi yang menitik beratkan kepada praktek gitu kan. Banyak praktek. Beda dengan universitas ya. Kalau universitas mungkin lebih memfokuskan kepada teori. Kalau di LP3 sendiri itu 70% praktek dan 30% teori. Jadi banyak prakteknya, jadi justru teori, kebanyakan teori itu jadi mahasiswa kebanyakan kurang ngerti ya gitu. Kalau di sini banyak prakteknya justru ya. Jadi apa yang dibutuhkan di dunia kerja itu kita aplikasikan dalam pembelajaran di sini. Makanya kita fokuskan 70% praktek gitu, sisanya teori itu. Jadi saya kira kalau misalkan ada siswa, ada calon mahasiswa ataupun orang tua yang ingin anaknya pengen cepat kerja dan siap kerja, apalagi jenjang pendidikan kita cuma 2 tahun ya. 2 tahun dan si anak tersebut udah siap kerja gitu kan. Terus ketika masa penempatan kerjanya tersebut juga si anak dia tidak usah harus mencari ke perusahaan mana gitu kan. Begitu dapat perusahaan, apa yang harus disampaikan gitu kan. Kita ada soft skill itu menitik beratkan kepada bagaimana si anak tersebut agar siap kerja dan siap untuk berkarir di perusahaan tersebut gitu. Jadi dalam waktu 2 tahun pendidikan secara singkat bisa dipadatkan gitu ya. Jadi soft skill-nya ada gitu. Iya. Hard skill-nya ada. Gitu. Jadi perusahaan juga kan merasa terbantu karena emang anak yang lulusan dari LP3I tersebut benar-benar sudah siap. Ya kan kita dalam proses pembelajarannya mengaplikasikan praktek kerja gitu di dalam pembelajaran ini itu.
Jadi setelah lulus siap bekerja dia. Tentunya itu. Berbicara tentang jurusannya nih, terdapat jurusan apa aja sih di LP3I Tasikmalaya? Oke. Kalau untuk Tasik sendiri itu kita buka 5 jurusan. Yang pertama bisnis administrasi, yang kedua komputer akuntansi, yang ketiga office management. Nah, untuk tekniknya ada 2, teknik otomotif dan teknik informatika gitu. Ini kan variasi atau banyaknya jenis jurusan ini bisa memberikan pilihan buat calon mahasiswa ya, calon yang mau melakukan pembelajarannya di LP3I Tasik gitu. Jadi mereka harus memfokuskan, harus menyesuaikan cita-cita mereka nanti kalau kerja mau apa. Mereka mau menjadi seorang accounting, ambillah jurusan akuntansi. Mereka mau menjadi seorang mekanik atau mau berkarir di dunia otomotif, ambillah teknik otomotif ya. Dan kita itu menempatkan kerja sesuai dengan jurusan yang Jadi sejak awal apakah dari pihak kampus ada kayak evaluasi gitu atau kayak dilihat nih anak ini bakatnya kemana nih gitu biar sesuai? Oke, tentunya ada. Itu salah satu proses penerimaan ya, penerimaan calon mahasiswa baru itu ada namanya tes potensi akademik gitu kan. Kan dalam prakteknya atau dalam kenyataannya siswa itu misalkan ketika di sekolah menengahnya dia jurusan A tapi di kuliah ngambil jurusan B. Bisa. Ya, terus orang tua menginginkannya ke C gitu kan. Nah, kita ada yang namanya tes TPA. Tes TPA itu untuk melihat sejauh mana potensi anak tersebut untuk mengambil jurusan ini. Nah, di kita juga kan ada konsultan edukasinya. Itu untuk memberikan jawaban dan solusi kepada anak dan tentunya orang tua ya. Jadi bisa melihat nanti ke depannya anak tersebut akan berkembang seperti apa. Mulai dari tes TPA dulu hasilnya seperti apa. Itu. Wah, luar biasa sekali nih. Lalu jurusan mana nih yang paling banyak diminati oleh mahasiswa LP3I Tasikmalaya? Tentunya kalau bicara minat ya, saya kira hampir semua jurusan itu banyak diminati. Cuman untuk saat ini dan beberapa tahun ke belakang, saya lihat itu dari banyaknya kelas yang diambil itu adalah jurusan office management. Itu jurusan office management itu emang paling banyak ya, hampir beberapa tahun ke belakang gitu. Dan jurusan manajemen juga hampir di semua kampus ya, hampir populer gitu. Sama, tapi yang paling cepat gitu ya ditempatkan kerja di sini kalau dari ekonomi jurusan komputer akuntansi, kalau dari teknik otomotif gitu kan. Soalnya kita menjalin dengan banyak perusahaan yang notabene dia bergerak di bidang finance sama teknik gitu. Lalu ya Pak, kan sekarang masih masa pandemi ya di Tasikmalaya ini, kampus juga belum optimal secara 100% gitu belajarnya di kampus nih. Lalu di LP3I ada yang rame nggak sih di tengah pandemi ini? Boleh. Bicara pandemik ini bukan hanya di Tasik saja ya. Pandemik ini kan masalah global, masalah dunia. Kita juga sama dunia pendidikan terkena imbasnya juga. Apa tuh Pak? Oke, apa yang Oke. Kita akan lanjutkan perbincangan yang sangat mengasyikan ini. Tetaplah bersama kami menyaksikan Semangat Pagi.